bagaimana caranya mengeksploitasi kekayaan alam di tanah Priangan ini, yaitu dengan membangun jalur kereta api. Oke, ditemukan oleh Akang saya teh. Kereta api tut, siapa hendak turun ke Tasik Singapura. Kota Singapura, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun. Kembali lagi dengan saya Fahmi Taufik Farizal. Di siang hari ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Sebelum kita lanjut ke liputan hari ini, saya ucapkan selamat datang di Sahabat Pena Sambawa Satria. Jam yang lalu saya sempat mendatangi salah satu lokasi yang mana lokasinya itu dekat dengan proyek objek wisata baru yang akan ada di Tasikmalaya ya. Yang mana sebetulnya itu dulu juga itu merupakan objek wisata ya. Tapi yang kita bahas hari ini itu bukan tentang objek wisatanya ya, yang pasti tentang sejarahnya itu ya. Nah, tidak jauh dari objek wisata itu ada satu tempat ya, ada satu kawasan yang mana memang punya nilai historis bagi Tasikmalaya ya, terutama kaitannya dengan sejarah perkereta apian di Tasikmalaya ya. Jadi hari ini tuh saya akan mengajak kalian untuk mencoba menelusuri. Kita akan flashback kembali ke 109 tahun yang lalu. Yang pasti jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya. Ditunggu. Berikut sejarahnya. Jadi hari ini itu saya ada di salah satu tempat yang punya nilai sejarah di Tasikmalaya. Jadi dahulunya ini merupakan salah satu tempat yang terlalui jalur kereta api Tasikmalaya Singapura. Dalam catatan sejarah, jalur kereta api ini dibangun di masa penjajahan Belanda tahun 1910. Yang mana di sini itu sayangnya memang jejaknya sudah tidak ada, tapi beberapa waktu lalu ketika ini sedang dilakukan pembongkaran karena ada objek wisata baru ditemukan beberapa peninggalan yang sisa dari bekas jalur kereta api itu. Tapi yang menarik di sini, dan saya pernah baca salah satu buku karya Jenderal Abdul Haris Nasution ya, yang mana di sana beliau mencatat sangat detail. Salah satunya di sini itu pernah terjadi peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarahnya itu tentang pertempuran ya, pertempuran di kala revolusi tahun 1947 ya. Jadi di sini tuh pernah terjadi pertempuran, tapi pertempurannya itu posisinya ada di sebelah sana ya. Ada di namanya itu Perum Kecapi ya. Kalau dulu memang saya pernah dengar waktu kecil, karena saya dulu kan mainnya di sini ya. Ini dulunya itu kolam renang ya, yang di belakang saya itu kolam renang ya. Nah itu ya. Terus saya juga SD-nya di sana di seberang ya. Nah jadi katanya ini pernah ada pertempuran, namanya itu pertempuran Kecapi ya, Gunung Kecapi ya. Mungkin lebih lanjutnya nanti kita akan coba telusuri. Di sini sebetulnya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi dulu itu hijau ya. Ini rencananya itu katanya mau adalah cuplikan saya ketika di lapangan ya. Di sini yang kita bahas itu bukan masalah rencana menghidupkannya kembali ya. Tapi kita akan mencoba menelusuri jejaknya lebih dalam, lalu kira-kira kondisinya itu seperti apa sekarang. Itu kan itu berupa gunungan ya. Jadi berupa lereng yang memang tingginya itu sekitar 2 meter ya. Tingginya itu sekitar 2 meter lebih ya. Yang mana di atasnya itu ada bantalan kereta ya, bantalan kereta. Jadi sebetulnya kalau kita
pelajari sebetulnya ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya ketika para pekerja sendiri saat itu tengah membongkar gunungan itu ya. Karena memang sebetulnya gini, itu sudah lama, ada yang mengatakan sejak tahun 60-an jalur kereta api Tasikmalaya Singaparna ya, dari Tasikmalaya menuju Singaparna itu sendiri itu sudah mati ya. Jadi memang sudah tidak hidup lagi ya. Nah otomatis kereta apinya memang sudah lama tidak ada ya, sudah lama tidak ada. Dan ketika saya sering main ke kolam renang, ketika saya sekolah memang itu sudah menjadi taman. Itu sudah menjadi taman. Hanya saja ketika digali kemarin oleh para pegawai ternyata masih ditemukan sisa-sisanya berupa paku penambatnya ya, untuk menguatkan rel kereta api kebantalannya itu. Lalu juga ditemukan pecahan batu bara ya. Nah yang jadi penasaran itu apakah batu baranya itu merupakan bahan bakarnya ya untuk menggerakkan kereta uap, karena saat itu kan pakai kereta uap ya, atau mungkin memang ada daerah pertambangan ya, daerah pertambangan batu bara ya. Setahu saya pertambangan batu bara itu adanya di daerah Tasik Selatan ya, daerah jalur Cipatujah ya. Kalau jalur Cipatujah otomatis barang tambangnya itu diambilnya itu ditampungnya itu di Padayungan ya. Karena memang Padayungan sendiri itu kan terlalu jalur kereta api ya, jalur kereta api Tasikmalaya Singaparna. Nah di sana juga itu dulu memang waktu kuliah saya sempat dengar katanya di sana itu ada bekas gudang manghan ya. Manghan, jadi ada manghan, ada batu bara ya. Dan memang alhamdulillah kemarin saya bisa melihat ya, melihat lebih dekat, oh ini ternyata ini batu bara ya, batu bara sisa dari tempo dulu ya. Terus di sisi lain ada peninggalan berupa pondasinya ya, pondasi railbednya seperti itu ya. Jadi memang setidaknya melalui liputan ini bisa terdokumentasikan, oh ternyata memang benar bahwa pernah ada jalur kereta api antara Tasikmalaya menuju Singaparna sendiri ya. Mungkin sobat bertanya-tanya mengapa jalur kereta api ini itu dibangun 109 tahun yang lalu itu dari Tasikmalaya menuju Singaparna ya. Karena memang bisa dikatakan Singaparna ini memang pusat perekonomian di masa lalu ya. Pusat perekonomian di masa lalu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan film Sambawa Satria Pegunungan ya, karena itu ada kaitannya dengan perkebunan. Jadi daerah Tasikmalaya terus ke pedalaman itu memang terkenal sebagai pusat perkebunan ya. Di antaranya adalah Sambawa kan, atau ACD itu. Oh di sisi lain juga ada perkebunan Sukajadi di lereng Galunggung, lalu juga perkebunan Jayawati ya. Nah otomatis bagaimana caranya Belanda mengangkut hasil bumi, hasil eksploitasi mereka ke negerinya sendiri, yaitu dengan kereta api ini ya, diangkut dengan kereta api ini. Makanya saya sempat baca di beberapa literatur ya terkait dengan pembangunan jalur kereta api ini ya. Jadi saya membaca tentang sejarah perkereta apian di Priangan karya Pak Sudarsono Katang ya. Jadi jalur kereta api ini dibangun tahun 1910 ya. Lalu dibuka 1 Juni tahun 1911 ya. Nah, jadi mulanya ada rencana pembangunan jalur kereta api Tasikmalaya Singaparna ini ada percabangan ya. Percabangannya itu ke Mangunraja. Lalu di sisi lain juga ada rencananya itu ke Cigadog Singaparna, lalu juga ke Petrijaya ya. Nah, untuk Cigadog lalu Petrijaya itu mungkin kan bertanya-tanya kira-kira apa di sana yang memang akan diambil oleh Belanda seperti itu ya. Ternyata kalau kita lihat lokasinya itu dekat dengan perkebunan ya, dua perkebunan tadi yaitu Jayawati dan Sukajadi itu. Nah sebetulnya apa yang dilakukan oleh para akang kemarin ya, yang
tengah meratakan bekas tempat yang dilalui jalur kereta api Tasikmalaya Singaparna itu sebetulnya sama seperti situasi ketika jalur kereta api itu dibangun. Ya, kita secara tidak langsung dapat merasakan bagaimana rakyat kita itu dahulu, ya, nenek moyang kita, ya, karuhun kita itu dahulu dikerjakan oleh Belanda membangun jalur kereta api tersebut, ya. Mulai dari membuat gunungannya, ya, seperti karena itu ke bawahnya itu tanah merah. Ya. Berbeda dengan kalau kita membongkar gunung itu kan ada batunya kan di daerah sana itu. Itu nampaknya seperti memang saat itu dibuat pegunungan, lalu ke sananya itu ke atasnya itu ada pondasi batu andesit, ada batu cadar, selalu di atasnya itu ditabur batu kerikil yang bulat-bulat itu untuk balas keretanya kan seperti itu. Ini mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran, ya, dapat menjadi pembelajaran supaya kita itu menghargai perjuangan para leluhur, ya. Memang yang merencanakan pembangunan jalur kereta api Tasikmalaya Singaparna ini Belanda, ya, para insinyurnya itu adalah Belanda. Tetapi kita tidak bisa melupakan peran dari leluhur kita, ya, yang bekerja keras untuk membangun jalur kereta api tersebut, ya. Jadi dengan dibongkarnya, ya, bekas jalur kereta api tersebut akhirnya terbongkar pula kisah masa lalu. Mungkin generasi sekarang, generasi kita termasuk saya, tidak mengetahui, ya, oh ternyata dahulu itu pernah ada jalur kereta api. Memang bukti sejarahnya sendiri sebetulnya sudah lama hilang kan seperti itu, ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana usaha untuk menyelamatkan peninggalan bersejarah supaya generasi kedepannya itu dapat mengetahui, dapat mempelajari nilai-nilai dari masa lalu, diantaranya yaitu dengan dokumentasi, ya. Karena pada kenyataannya begini loh, tidak semua objek bersejarah itu dapat kita selamatkan, karena di lapangan sendiri itu banyak tantangan yang dihadapi, ya, oleh kita, ya. Di antaranya mulai dari perusahaan, lalu juga kepemilikan, lalu juga aturannya, hal-hal yang lain yang memang terkadang itu menjadi kendala bagi kita, ya. Tapi sebetulnya bagi kita generasi muda yang menyukai sejarah, ya, yang mencintai akan peninggalan leluhurnya, salah satu jalan untuk menyelamatkan peninggalan bersejarah tersebut yaitu dengan mendokumentasikan, ya. Baik itu melalui liputan ini, melalui film, atau melalui foto, atau melalui media apapun itu, ya. Yang pasti anak muda pasti pada tahu, ya, seperti itu. Itu alhamdulillah bisa mendokumentasikan salah satu bagian, ya, yang memang pernah terlalui jalur kereta api Tasikmalaya Singaparna. Untuk liputan kita hari ini, ya, mudah-mudahan sobat muda semua di luar sana mendapatkan manfaat bahkan inspirasi, ya, dari apa yang saya perlihatkan dalam liputan ini. Yang pasti mungkin kalian bertanya-tanya mengapa saya tidak mengungkap secara utuh, ya, jalur kereta api dari Tasikmalaya, dari stasiun Tasikmalaya sampai ke Singaparna sendiri, ya. Mungkin insya Allah itu di lain waktu kita akan ungkap. Tapi yang pasti alasan saya mengungkap hanya sepotong saja karena saya ingin mencoba mengungkap lebih dalam hal yang kecil yang mungkin banyak yang tidak kita ketahui, ya. Banyak peristiwa yang terjadi di sana, mungkin mudah-mudahan kita kedepannya akan ungkap, ya. Dari saya, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.